Kita syukuri anugerah Tuhan karena Tuhanlah saudara dan saya bisa kumpul pada malam hari ini. Saya juga mensyukuri anugerah Tuhan di tengah-tengah kesibukan kerja saya bisa mencocokkan jadwal saya dengan undangan yang datang. Saya minta air mungkin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari-hari ini memang hari-hari sibuk untuk menangani banyak urusan gereja kita. Tetapi karena sudah dijadwal jauh-jauh hari sebelumnya, maka saya mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan untuk ada di tempat ini malam hari ini. Puji Tuhan. Saya ingin membaca dulu satu ayat dalam surat Timotius, 2 Timotius pasal 3 ayat 16 tertulis demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ketika Timotius telah menjadi gembala jemaat di Efesus menggantikan Rasul Paulus, maka Rasul Paulus mengirimkan surat kepada Timotius. Saudara-saudara, jemaat Efesus adalah jemaat yang dirintis, dibangun oleh Rasul Paulus. Dalam Kisah Rasul pasal 19 mencatat sejarah berdirinya jemaat yang ada di Efesus. Paulus berkunjung ke kota Efesus, sebuah kota dagang yang ada di Asia Kecil yang sangat terkenal pada waktu itu. Di sana memang ada penyembahan berhala. Dewi Artemis menjadi sesembahan orang Efesus. Tetapi Paulus yang memang dipanggil oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan menjadi seorang Rasul Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus yang menulis dalam surat Efesus mengenai 5 jawatan. Dia bisa saja memilih satu di antara 5 jawatan untuk dilekatkan ke dirinya. Lalu dia berkata, saya adalah nabi. Bisa. Karena Paulus yang menulis surat Efesus pasal 4 ayat 11 itu. Seringkali saya suka menyampaikan bahasa begini, saudara. Kalau kita lihat dari zaman gereja awal sampai pada zaman sekarang, gereja tetap ada dan tidak ada yang dapat menghalangi laju perkembangan gereja di seluruh dunia. Enggak ada, saudara. 2 tahun lalu kami Majelis Pusat meresmikan hadirnya GPDI di Dubai, Emirat Arab. Jadi GPDI telah berada di tanah Arab. Sebelumnya kami resmikan berdirinya GPDI di Athena, Yunani. GPDI sudah ada di Athena, Yunani. Gembalanya orang Manado, saudara. Kalau Sekeon itu orang Manado pasti, bukan orang Papua. Dalam perjalanan sejarah dari titik awal
dari abad pertama sampai sekarang ini, gereja terus berjalan dan terus bertumbuh sesuai dengan rencana Allah. Dan kalau kita lihat Rasul Paulus, sosok dari seorang Rasul Paulus, tidak ada yang menyamai Rasul Paulus, saudara. Enggak ada. Saya tidak mengalahkan dia, tidak. Tetapi menempatkan dia sebagai seorang rasul, hamba Tuhan yang hebat. Hebatnya di mana, saudara? Dulu sebelum menjadi Rasul Kristus, dia seorang antikristus. Dia yang mempelopori terjadinya pembunuhan terhadap Stefanus. Dia anggota Sanhedrin, Majelis Besar Agama Yahudi, yang berjumlah 70 orang dari jutaan orang Israel. Dia yang diberikan rekomendasi untuk kejar orang Kristen, tangkap, aniaya, penjarakan, bunuh orang Kristen. Dan akhirnya dia ditangkap oleh Yesus. Nah, ketika dia menjadi pengikut Kristus, pendeta mana, rasul mana, saudara, yang sehebat Paulus? Ada Injil Matius ditulis oleh Matius, ada Injil Markus ditulis oleh Markus, ada Injil Lukas ditulis oleh Lukas, ada Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes, ada surat Petrus ditulis oleh Petrus, ada surat-surat Yohanes dan Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes. Paulus yang tadinya penjahat dipercayakan oleh Allah melalui ilhaman Roh Kudus menulis 14 kitab melengkapi Alkitab kita, khususnya Perjanjian Baru. Lalu pendeta zaman sekarang, mana pendeta zaman sekarang yang lebih hebat dari Paulus? Kenapa, saudara? Karena ada orang iseng mencatat pendeta nomor 1 di Indonesia sampai nomor 11, nomor 100. Itu pernah muncul di YouTube. Ini pendeta nomor 1 di Indonesia, nomor 2, nomor 3, nomor 100. Saya intip di YouTube, puji Tuhan, enggak ada orang GPDI situ. Untuk apa? Hanya sebuah pamoritas. Sedangkan Paulus dari seorang penjahat menjadi pengikut Kristus, mencatat 14 kitab, menulis 14 kitab, melengkapi Alkitab yang saudara dan saya pegang. Dan Alkitab berkata, semua itu datang dari ilham Roh Kudus. Nah, semua tulisan dalam kitab suci ini bermanfaat untuk mendidik kita, mengajar kita, memperbaiki yang salah, menegur kita, dan lain sebagainya. Jadi begini, saudara. Kadang-kadang kita terobsesi, wah, kalau seorang pendeta besar khotbah, wah, luar biasa, respons hati kita begitu hebat. Boleh juga, saudara, nggak masalah. Tapi ketika seorang pendeta yang tidak terkenal lalu kemudian berdiri di belakang mimbar menyampaikan firman, kita seperti ogah-ogahan, kata orang Betawi. Artinya kita acu tak acu untuk dengar, pendeta. Padahal yang dia sampaikan adalah firman Allah. Jadi serendah-rendahnya dan seminim-minimnya firman Allah yang disampaikan dari balik mimbar gereja kita, itu adalah firman Allah. Haleluya. Nah, kita lihat. Saya akan menyampaikan ini sebuah didikan untuk kita dan awasan buat kita. Kita dunia sekarang berada di akhir daripada zaman akhir. Kalau saudara baca Alkitab, saudara dan saya akan menemukan kata ada zaman akhir dan akhir zaman. Itu berbeda, saudara.
Kalau zaman akhir, kita harus lihat dari pengajaran peta zaman. 2000 tahun zaman awal yang juga disebut zaman Bapa. Kenapa disebut zaman Bapa? Dimulai dari Adam, Bapa segala manusia, sampai kepada Abraham, Bapa segala orang percaya. Zaman Bapa atau zaman awal. 2000 tahun kedua disebut zaman anak. Kenapa disebut zaman anak? Dari Abraham, Ishak anak perjanjian, sampai kepada Yesus anak Allah. Itu zaman tengah. Lalu 2000 tahun yang terakhir adalah zaman Roh Kudus. Dari Yesus dilahirkan, Roh Kudus dicurahkan sampai kedatangan Yesus kembali. Nah, zaman awal, zaman tengah, zaman akhir. Kita berada pada akhir dari zaman akhir. Artinya kita telah berada di ujung zaman akhir. Tadi dalam puji-pujian ada lagu yang mengatakan ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Tahun apa? Yobel. Dan gereja ada pada tahun Yobel terakhir. 1 tahun Yobel sama dengan 50 tahun Masehi. 2000 tahun yang lalu, di zaman Yesus dilahirkan sampai disalibkan, itu tahun Yobel pertama. Kita berada pada tahun Yobel ke-40 yang terakhir. Makanya semua apa yang dinubuatkan oleh Alkitab berkaitan dengan kedatangan Yesus kembali akhir zaman mulai digenapkan. Di antaranya saudara-saudara adalah terjadinya perang yang makin lama makin hebat. Ketika Yesus berkumpul dengan murid-murid di atas Bukit Zaitun, dalam Injil Matius pasal 24, murid-murid bertanya begini kepada Yesus, "Guru, apa tandanya hari kedatanganmu?" Jadi mengenai kedatangan Yesus kembali itu sudah dikumandangkan sejak 2000 tahun yang lalu, bukan baru sekarang. Dan kalau kita baca 2 Petrus pasal 2 mencatat bahwa mengenai hari kedatangan Yesus kembali, saudara-saudara, khususnya teman-teman hamba Tuhan, jangan gunakan bahasa Yesus datang kali yang kedua, karena di Alkitab tidak ada. Jadi bedakan antara bahasa kelaziman dan bahasa baku dalam Alkitab. Kalau bahasa kelaziman, Yesus datang kali yang kedua, atau Yesus datang kali yang atau kedua kali. Tapi bahasa Alkitab, bahasa baku, Yesus datang kembali. Itu bahasanya, saudara ya. Nah, menjelang Yesus akan datang kembali, murid-murid bertanya, apa tandanya? Apa tandanya hari kedatanganmu, dan apa tandanya akhir zaman itu? Kalau saudara dan saya baca dalam Injil Matius pasal 24, Yesus tidak serta-merta menjawab pertanyaan murid-murid.
tetapi dia berikan peringatan yang paling keras. Saudara, kita baca Injil Matius 24. Injil Matius pasal 24. Saya akan membaca di dalam, sebentar saudara, ayat 3 mulai. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakan kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Nah, kita tahu dalam Alkitab saudara, ketika Yesus datang kembali, menurut Alkitab dalam surat Tesalonika dan urutan yang tertulis dalam Wahyu pasal 6 dan pasal 8 seterusnya, mengenai 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. Akan terjadi, semua agama meyakini akan datang hari kiamat. Walaupun berbeda dalam definisi pemahamannya, tetapi semua agama meyakini akan datang hari kiamat. Dan semua agama meyakini hari kiamat adalah hari kehancuran semesta alam. Ini yang ditanya oleh murid-murid, kapan? Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Karena pada hari kiamat itu hari di mana Yesus datang kembali. Pada sangkakala yang ketujuh berbunyi, kita baca dalam surat Tesalonika, kaitannya dengan orang yang meninggal dalam Tuhan. Ketika sangkakala yang terakhir dibunyikan, dia akan datang tetapi tidak akan menginjakkan kakinya di bumi. Dia akan datang di awan-awan. Mereka yang mati dalam Tuhan dibangkitkan. Gereja yang sempurna akan diubahkan, bertemu dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Nah, murid-murid bertanya untuk hal itu. Kapan kedatanganmu? Kapan dunia ini akan berakhir? Perhatikan, kata Yesus begini. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Yesus tidak langsung menjawab akan terjadi ini seperti ayat-ayat berikutnya. Tidak. Dia awali dengan memberikan awasan kepada murid-murid. Waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Pengajaran firman Allah, doktrin Alkitabiah itu sangat penting saudara. Kalau ada ayat mengatakan, kata Yesus, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Kenapa demikian? Orang percaya banyak, tetapi terjaring dengan mengikuti ajaran yang benar hanya sedikit. Itu sebabnya gereja kita, GPDI, tertutup rapat untuk menerima ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Salah satu pasal sanksi dalam ADRT, apabila ada seorang hamba Tuhan GPDI yang mengajarkan ajaran salah, dipecat. Saudara melihat ayat Alkitab 1 Timotius pasal 4 ayat 16.
1 Timotius 4 ayat 16. Ada tertulis demikian. Kalau ada teman sudah dapatkan ayat itu, boleh berdiri dan baca. 1 Timotius 4 ayat 16. Ya, bukankah baik kami hamba-hamba Tuhan maupun jemaat ketika berada pada titik awal percaya kepada Yesus, kerinduan kita kan selamat, saudara. Haleluya. Kalau kita hanya ikut Yesus, orientasi iman kita menjadi kaya secara jasmani. Saya bukan anti menjadi kaya, saudara. Enggak. Tapi kalau orientasi iman Kristiani kita hanya sampai pada kaya jasmani, jangan ikut Tuhan. Saudara boleh minta kekayaan dari dukun, atau saudara pergi ke Jawa, di sana ada Gunung Kawi, tempat orang minta berkat, minta naik pangkat, minta dapatkan ini, dapatkan itu, ke sana. Tapi Tuhan juga tidak berarti kemudian berkata, ikutlah aku biar kamu jadi miskin. Enggak, saudara. Ada satu janjian yang saya enggak suka, saudara. Nyanyian orang tua-tua dulu. Biar saya miskin di dunia asal masuk di surga. Saya enggak suka. Tahun 2011, anak kami yang sulung, dia sekolah di Amerika. Sekolah di Arizona State University. Ambil strata 2 education. Sesudah itu dia kerja di sana, dan setelah sudah kerja kurang lebih dia 7-8 tahun di sana. Dia telepon saya, "Pak, boleh jemput saya?" "Oke, nanti Papa jemput." Tapi dia berkata, sebelum kita pulang ke Indonesia, kita ke timur dulu ya, Amerika Timur, ke East Coast. Nah, GPDI banyak di sana, saudara. Di daerah East Coast, banyak. Saya telepon gembala yang ada di Queen, kota New York, Pendeta Suici, almarhum sekarang. Saya telepon, "Pak Suici, saya akan ke East Coast." "Oh, di mana? Kota mana?" "New York." "Oke, mampir di gereja saya." "Iya." "Tidur di mana?" Saya bilang, "Kami kan tidur di daerah Times Square." "Oke." Hari Minggu, saudara, saya khotbah. Saya khotbah di sana, dan saya bilang, kebetulan khotbah saya menyentuh seperti firman Allah tadi ini malam. Saya enggak suka biar masuk surga tapi miskin di dunia. Saya enggak suka, saudara. Makanya saya enggak suka lagu "Biar Saya Miskin di Dunia atau Asal Kaya di Surga." Selesai ibadah, tutup, turun ke basement, mau makan. Makanan sudah terhidang, itu bulan Februari, saudara. Di luar masih banyak salju. Jadi rasa dingin ada dan selera makan tinggi. Sudah menghadap meja, tinggal berdoa. Dia berkata begini, "Bro, kenapa bro tidak suka dengan lagu Biar Saya Miskin di Dunia Asal Kaya di Surga?" Saya bilang, "Iya, enggak cocok dengan Alkitab." "Bro tahu siapa yang karang lagu itu?" "Saya enggak tahu." Saya balik tanya, "Siapa yang karang, bro?" "Papa saya." Saya langsung straf, dalam nama Yesus, jangan sampai batal makan. Saya tanya, "Kenapa bapak kamu karang lagu begitu?" "Waktu zaman perang, papanya dia adalah Bapak Pendeta Gideon Sutrisno."
Jogja. Zaman perang tahun 42, seluruh rumah di daerah Sleman dibakar oleh Jepang. Lalu masyarakat lari ke hutan, termasuk jemaat-jemaat GPDI. Nah, di hutan mereka ketemu. Papahnya karang lagu, biar saya miskin di dunia asal kaya di surga. Oke. Jadi kaya berdosa? Enggak, saudara. Abraham, Kejadian 24 ayat 1, Tuhan kayakan dia. Coba baca dia Kejadian 24 ayat 1. Ya. Ya. Kejadian 26 ayat 12-13. 12-13. Ishak, saudara. Kalau Yakub pasal 30 sampai 35 panjang, saudara. Walaupun Yakub ditipu oleh mertuanya 10 kali. Hukum tabur tuai, Yakub tipu ayah kandungnya 1 kali, mertuanya tipu 10 kali. Jangan suka tipu orang. Tetapi saudara lihat, Yakub dikayakan Allah. Jadi berkat Abraham, Ishak, Yakub. Tuhan juga tahu keperluan kita, saudara. Enggak salah orang jadi kaya, orang Kristen jadi kaya enggak salah. Apalagi dia kaya karena berkat Allah. Saudara perhatikan prinsip berkat yang dialami oleh Ishak, maka menaburlah Ishak pada tahun itu. Artinya rumus berkat itu adalah menabur dan menuai. Dalam surat Korintus, orang yang menabur banyak menuai, ulang. Yang menabur banyak menuai, menabur sedikit menuai, enggak menabur. Enak aja, saudara. Enggak menabur, sama sekali tidak menabur, lalu berdoa, pukul-pukul meja lagi. Tuhan, kami yakin Engkau berkuasa. Allah Yahweh Jireh, mengadakan dari tidak ada. Berkati kami. Tuhan tanya, apa yang kamu tabur? Menaburlah. Haleluya. Kalau itu pekerjaan Tuhan, menabur, saudara. Nah, kita kembali, saudara. Jadi menjaga doktrin Alkitabiah yang dipegang oleh gereja kita dari 105 tahun yang lalu itu betul-betul sangat vital. Karena dengan berbuat demikian, mengawasi diri sendiri dan mengawasi ajaran Alkitab, engkau akan selamat dan orang yang mendengarkan engkau. Ajaran firman Allah. Nah, kita kalau kita baca dalam Matius pasal 24 tadi, ayat seterusnya, lalu Yesus berkata, kamu akan dengar deru perang, gempa bumi dan lain sebagainya. Sekarang hal-hal itu terjadi di depan mata kita. Dan ini merupakan penggenapan firman Allah menjelang hari kesudahan dunia. Tetapi yang terjadi sekarang ini
bukan perang dunia ketiga, saudara, bukan. Bukan. Sekarang Iran jadi bulan-bulanan oleh Amerika dan Israel. Dan senjata yang mereka gunakan saling membalas, itu baru rudal balistik, bukan senjata nuklir. Bukan, saudara. Kalau saudara ke Israel, dan pasti akan naik ke namanya Gunung Tabor. Gunung tertinggi di Israel. Dari Gunung Tabor itu saudara akan lihat ada lembah kuning, namanya lembah yang ada ujungnya bagian utara, ada di daerah Syria sampai ke bagian Enggedi, Laut Mati. Itu namanya lembah kuning. Sebutannya lembah kuning. Dalam Alkitab disebut lembah Harmagedon. Nanti disitulah akan terjadi perang dunia ketiga. Peperangan terjadi antara Yesus dengan tentaranya dan dunia dengan segala kekuatannya. Saudara tahu, satu bom atom yang jatuh di Hiroshima dan di Nagasaki, satu bom atom daya ledaknya 1/100 megaton. 1/100 megaton. Dahsyat sekali. Dalam puluhan kilo, orang masih bisa mati disengat oleh panasnya ledakan bom atom. Belasan kilometer logam-logam seperti besi, tembaga, itu meleleh, saudara. 13 kilo, 14 kilo dari pusat jatuhnya bom atom. Kenapa saya tahu? Tahun 90-an awal, kami rombongan ke Amerika. Lalu kami dibawa ke dalam gedung PBB. Kami keliling dalam gedung PBB. Di salah satu pojok ada kotak kaca. Di dalamnya ada lempengan-lempengan uang logam yang sudah saling melekat, meleleh. Di bawahnya ditulis, ditemukan 13 km dari pusat jatuhnya bom atom di Hiroshima. 13 kilo masih dapat melelehkan logam-logam seperti besi dan tembaga dan sebagainya. Satu bom atom 1/100 megaton daya ledak. Satu kepala nuklir sekarang ini 1 megaton. Artinya 100 kali lebih besar daya ledaknya dari bom atom. Pertanyaannya, berapa kepala nuklir yang ada di dalam dunia ini? Ada kurang lebih hampir 14.000 kepala nuklir. Dari negara-negara yang memproduksi kepala nuklir. Senjata-senjata inilah yang akan dipakai dalam berperang melawan tentara Tuhan. Jatuhnya ke bumi juga. Daya ledaknya bagaimana? Belasan ribu kepala nuklir. Makanya Alkitab menulis, kata Yesus, lebih ringan hukuman yang Allah jatuhkan kepada Sodom dan Gomora dibanding dengan hukuman pada hari kiamat. Sehingga tertulis dalam surat Petrus, tidak ada satu anasir yang tidak akan dilelehkan oleh api dan belerang pada hari kedatangan Tuhan. Dan sekarang sedang mengarah ke sana. Itu sebabnya dalam Alkitab, saudara-saudara, surat Efesus pasal 5 ayat 15 tertulis demikian. Efesus pasal 5
ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kita hidup akhir zaman ini. Jangan jadi seperti orang bebal. Di Alkitab dimunculkan orang yang tidak harus kita teladani. Dalam kitab atau dalam surat Yudas ada 3 tokoh yang dimunculkan di mana kita tidak boleh teladani cara hidup mereka. Pertama, Kain. Kain sanggup membunuh adik kandungnya. Kenapa saudara? Dosa Kain apa? Iri hati. Dia iri. Tetapi sebenarnya sebelum iri hati, dosa Kain adalah berkaitan dengan sikap hati. Saudara baca, Habel persembahannya diterima Tuhan. Kenapa? Dia mempersembahkan korban binatang seutuhnya. Kain mempersembahkan hasil tanamannya sebagian. Bukan soal material binatang dan tumbuhan. Bukan soal itu. Tapi sikap hati. Kalau kita memberi persembahan kepada Tuhan, hati-hati, jaga sikap hati. Haleluya saudara. Bukan berarti begini, oh saya kasih banyak. Saya kasih banyak. Enggak. Puji Tuhan kalau saudara bisa memberi banyak persembahan saudara. Puji Tuhan, bagus. Tapi sikap hati gimana? Supaya dilihat orang. Mendapat pujian. Yesus pernah bawa murid-murid. Lalu dia berkata, mari ikut saya. Murid-murid nggak bertanya begini, kemana guru? Enggak, ikut saja. Sampai di depan pintu Ka'bah, Yesus berkata, lihat wanita-wanita yang datang membawa persembahan. Coba perhatikan. Wow, ada datang wanita, dia bawa persembahan, dia ambil dari tas, dia kasih di peti persembahan. Ada yang diambil karena persembahannya gede saudara, dia bikin begini. Supaya orang lihat. Ada lagi dia kucek gini. Dikasih. Ada seorang ibu janda, bukan soal jandanya saudara, bukan. Tapi sikap hatinya, baca Alkitab. Setelah selesai ibu-ibu ini bawa persembahan, Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut kamu ibu-ibu mana ya yang memberi dengan yang besar, memberi dengan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Secara kasat mata, murid-murid bisa berkata, oh ibu yang pakai sanggul itu. Kalau waktu itu ada sanggul, saudara. Karena dia memberi banyak. Enggak, kata Yesus, ibu janda itu. Kenapa? Dia memberi dari kekurangan, bukan kelebihan. Dari kekurangan. Saudara paham enggak bahasa saya? Kalau saudara punya uang 50.000, makanya kadang-kadang pembawa acara begini, berikanlah yang terbaik. Oke. Kita hitung-hitungan, 50.000, di kantong tinggal 50.000. Sebentar pulang nanti anak-anak besok gimana? Kalau kita digerakkan Tuhan, kita beri semuanya, itu namanya memberi dari kekurangan. Tapi kalau misalnya kita punya uang 50.000, kita kasih saja 5.000. Itu bukan mengambil dari kekurangan saudara. Itu kelebihan.
Bukan berarti itu dosa, tidak, enggak. Tapi dalam penilaian Yesus, menurut apa yang dilihat dengan kasat mata, ibu janda itu memberi dari kekurangan. Habel mempersembahkan korban seutuhnya, domba jantan. Dia tidak berkata begini, satu paha saya ambil untuk di rumah, tinggal 3 paha. Satu kaki saya ambil untuk saya dan keluarga, 3 kaki untuk Tuhan. Enggak, seutuhnya. Sedangkan Kain sebagian. Itu yang membuat Allah tidak terima persembahan korban daripada Kain. Seutuhnya dengan sebagian beda, saudara. Nah, disitulah timbul iri hati. Saudara-saudara, cemburu punya nilai positif. Mana ada di sini istri di satu pesta lihat suaminya disuapin oleh orang lain. Dia lihat suaminya, ada wanita lain suap suaminya. Pulang di rumah, puji Tuhan Pak, hebat Papa. Enggak, saudara, pulang ke rumah, aduh, banyak piring melayang. Cemburu, ya, positif. Allah, salah satu atribut moralitas Allah adalah atribut cemburu. Allah itu cemburu. Tapi kalau iri hati, jangan, saudara. Iri hati itu beraut, membakar. Makanya ketika Habel sudah dibunuh, Allah datang ke Taman Firdaus. Allah tanya begini kepada Kain, Kain, mana adikmu? Kain jawab begini, apakah aku menunggu adikku? Lalu ada bertanya, kenapa hatimu menjadi panas? Cemburu. Jadi iri hati, saudara. Jadi kalau lihat orang lain diberkati Tuhan, jangan iri hati. Saudara bisa membunuh rohani seseorang karena sikap iri hati itu. Kalau lihat orang lain maju diberkati Tuhan, saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya juga pengen maju seperti dia. Haleluya. Saya juga pengen diberkati Tuhan. Jangan iri hati, karena ketika muncul iri hati, saudara akan membuat mengarang cerita-cerita busuk untuk menghancurkan orang itu. Itu sikap iri hati. Nah, kembali saudara. Jadi kita ini sudah berada di wilayah akhir daripada zaman akhir. Di mana penggenapan firman Allah sedang terjadi. Itu sebabnya berlakulah bijak. Jangan jadi orang bebal. Ada Kain bisa membunuh adik kandungnya. Ada Korah dalam surat Yudas. Korah adalah kelompok pemberontak kepada pemimpin. Dalam surat Yudas, mereka itu pemecah belah karena tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi jemaat, jangan memberontak. Jangan. Kalau saudara baca dalam Wahyu pasal 1, pasal 2, gembala itu adalah bagaikan bintang di tangan kanan Yesus Kristus. Jangan berontak seperti Korah. Yang satu adalah Bileam, bebal. Saking bebalnya, Tuhan pakai binatang keledai nasihati dia. Kalau saudara dan saya dinasihati melalui firman Allah di gereja, kita baca, kita dengar khotbah dari seorang hamba Tuhan, entah gembala, entah tamu, lalu dia misalnya dia templak kita, bersyukurlah kepada Tuhan kita dinasihati. Daripada Tuhan pakai mulut binatang seperti pengalaman Bileam.
Sudah dikatakan oleh Tuhan, Israel adalah biji mataku. Israel adalah mini pusakaku. Israel adalah bangsa pilihanku. Barang siapa memberkati Israel, dia akan diberkati. Barang siapa mengutuk Israel, dia akan dikutuk Allah. Dan itu berlaku sampai hari ini, saudara. Bileam tahu datang suruhan dari raja-raja kafir. Pergi menghadap Bileam, membawa upeti, minta Bileam kutuki orang Israel. Alkitab tulis, Bileam menolak. Para suruhan ini balik lagi ke negeri mereka dan menghadap raja mereka. Wah, Bileam tidak mau. Mereka tidak langsung stop di situ, enggak. Kembali raja-raja ini berunding, ayo kita tambah upetinya. Datang lagi mereka kepada Bileam. Lalu mereka perlihatkan upetinya. Minta supaya Bileam kutuki orang Israel. Bileam melihat upetinya makin bertambah. Kalau saudara baca Alkitab, Bileam berkata begini, tunggu ya, saya akan bertanya Tuhan semalam-malaman. Artinya Bileam doa semalam suntuk. Doa untuk apa? Boleh enggak saya kutuk orang Israel? Loh, sudah disuruh oleh Tuhan, tidak boleh. Tapi dia coba menawar. Sampai pagi, Bileam berdoa, enggak dijawab Tuhan. Akhirnya pagi-pagi, Bileam naik keledai, upeti dia sudah terima, para pesuruh raja-raja kafir sudah pulang. Bileam naik keledai menuju ke gunung. Tujuannya adalah dari atas gunung dia akan mengutuk Israel. Dalam perjalanan menuju ke sebuah bukit, keledai yang dia tunggangi tiba-tiba berbelok ke kebun anggur. Bileam kendalikan, jangan belok, terus. Bileam pukul keledainya. Lalu keledai menoleh ke belakang dan berkata, Tuan, salah saya apa? Kenapa saya dipukul Tuhan? Bileam tidak lihat di ujung sana sudah ada malaikat dengan pedang terhunus. Justru keledai inilah yang menyelamatkan Bileam. Keledai binatang sudah melihat. Di ujung sana ada malaikat dengan pedang terhunus. Tapi Bileam tidak lihat. Sudah dibutakan dengan sogokan. Itu orang bebal. Tapi kalau orang bijak, makanya Alkitab berkata, melainkan jadilah orang bijak. Saya cepat saudara. Orang Kristen yang bijak, pertama, dalam Matius 7 ayat 24. Saya minta juga kawan saya akan baca. Matius 7 ayat 24. Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya. Bagian kedua, orang yang tidak bijaksana mendirikan rumah di atas pasir. Satu waktu akan diuji, akan datang badai, hujan dan angin keras. Rumah yang didirikan di atas batu karang akan tetap berdiri dengan kokoh. Tapi yang dibangun di atas pasir akan roboh. Orang bijak selain batu dasarnya atau pondasinya di atas batu karang, dikatakan oleh Alkitab, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Saudara-saudara, kadang-kadang firman Allah itu datang seperti
bahasa aneh kepada kita, saudara. Kalau firman itu kita dengar, wah ini aneh, nggak masuk di akal. Kalau kita terima firman Allah dalam batasan akal kita, kita tidak akan mendapatkan manfaat apapun juga dari firman Allah itu. Saya kasih contoh, saudara. Di zaman Nabi Elisa, ada seorang panglima perang dari benua Syam, Syria. Panglima, saudara, sekujur tubuhnya dipenuhi dengan kusta. Di zaman itu, penyakit kusta identik dengan penyakit dosa. Artinya atau kutuk. Dia punya pembantu orang Yahudi. Lalu pembantunya berkata begini, Tuan, di negeri kami ada orang yang bisa menyembuhkan Tuan. Dia berangkat ke Israel, dikawal panglima, saudara, oleh tentara dari benua Syam. Dia naik kereta kuda. Sesampainya di Yerusalem, dia ketemu dengan raja karena dia panglima. Dia harus cari pemerintah. Panglima dari benua Syam, dia cari raja. Dia sampaikan kepada raja Israel, saya minta disembuhkan. Raja Israel ini kemudian merobek jubahnya dan berkata, bukan aku yang akan menyembuhkan. Bukan aku yang bisa menyembuhkan. Pergilah kepada Nabi Elisa. Jadi raja ini tahu diri, saudara. Dia raja tapi bukan nabi. Dia suruh pergi kepada Elisa. Naaman, panglima ini dengan tentaranya pergi ke Elisa. Panglima, nggak ditulis oleh Alkitab, oleh Alkitab berapa bintangnya, saudara. Kalau kita di Indonesia 4 bintang. Tapi di Alkitab Naaman nggak ditulis, mungkin 7 bintang, saudara. Mungkin 8 bintang, mungkin nggak ditulis kok. Wah, seorang pejabat tinggi ketika dia datang di tempat kediaman Elisa, mestinya Elisa harus bangga, saudara. Wah, ini panglima datang, saudara. Panglima datang, mestinya Elisa berkata, Bapak mau perlu apa? Enggak, Elisa suruh pengerjanya, Gehazi, tanya sama orang itu, perlunya apa? Ditanya, lalu dia, Naaman berkata, bilang kepada tuanmu, tolong sembuhkan saya. Datanglah Gehazi kepada Elisa. Apa kata Elisa? Bilang sama orang itu, cemplungkan tubuhmu 7 kali di sungai Yordan. Dengar jawaban Elisa, marah Naaman. Kenapa, saudara? 7 kali di sungai Yordan. Jangan kita berpikir sungai Yordan itu bersih. Kecuali di tempat mata airnya. Di daerah Filipi, Kaisaria Filipi, daerah Banias. Itu sumber airnya. Itu jernih, bisa diminum dari batu merah. Tapi kalau sudah mengalir ke daerah orang Israel, udah jorok, saudara. Nah, luka kusta sekujur tubuh harus nyemplung, tenggelamkan 7 kali. Marah Naaman. Naaman begini, bilang sama tuanmu, di negeri kami ada 2 sungai jernih. Ayo pulang. Anak buahnya berkata begini, Tuan, coba saja pergi. Akhirnya dicoba. Nyemplung pertama kali nggak ada perubahan. Kedua kali nggak ada perubahan. 3 kali enggak. Seandainya bertahap, pertama kali keluar dari air, wah sudah mulai ada perubahan. Kedua kali makin baik. Ketiga kali makin baik. Enggak. Sudah 6 kali sama. Tapi kan perintah Tuhan 7 kali.
Ketika ketujuh kali dia keluar, apa kata Alkitab? Dia sembuh total. Bahkan kulitnya menjadi seperti kulit bayi. Tadi saya lihat choir ibu-ibu, saudara. Wih, hebat. Masih energik. Dan seumur-umur baru kali ini saya lihat. Saudara-saudara, khususnya ibu-ibu, kalau mau jadi seperti kulit bayi lagi, minta Tuhan berikan kusta. Enggak, seperti itu sudah, enggak. Enggak. Tapi Alkitab mencatat, ketika Naaman keluar dari air, ketujuh kali sembuh dan menjadi seperti kulit bayi. Artinya, aneh firman Allah itu, saudara. Secara logika aneh. Tapi kalau itu firman, lakukan. Haleluya. Orang bijak, orang Kristen yang bijak. Yang kedua, kita baca dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 25. Berkaitan dengan 5 anak darah yang bijak. Injil Matius 25 ayat 1 mulai. Iya. Haleluya. Ini gadis-gadis, 10 gadis yang melambangkan, menggambarkan gereja yang sedang menunggu kembalinya mempelai pria dari sorga. Dalam 2 Korintus 11, Paulus berkata, aku cemburu kepada kamu karena aku sudah mempertunangkan kamu dengan seorang laki-laki mempelai sorgawi. Jadi sekarang kita ini, gereja yang sedang menunggu hari kedatangan Yesus kembali, kita berada pada status sudah atau sedang bertunangan dengan Kristus. Yang pada waktunya akan masuk dalam pernikahan dengan Kristus. Gereja sempurna menikah dengan Kristus. Digambarkan seperti 10 gadis ini. Yang bijaksana senantiasa membawa minyak dalam buli-buli. Yang bodoh tidak membawa minyak. Kita sudah dengar dan baca ceritanya. Minyak itu apa, saudara?
dalam kitab pengkhotbah menulis, jangan sampai kepalamu kurang minyak. Kalau di zaman perjanjian lama dalam kitab Imamat, minyak urapan itu dibuat oleh ahli pembuat minyak urapan, dibuat dari 5 jenis bahan: tebu, kayu teja, kayu manis, mur, dan minyak zaitun. Itu diramu menjadi minyak urapan. Penggunaannya pentabisan Ka'bah, pentabisan raja, dan pentabisan imam. 3 itu. Minyak urapan bagi gereja bukan yang diperjualbelikan di botol-botol kecil, saudara. Hati-hati. Diperjualbelikan. Disimpan dalam tas. Mati lampu, tiang listrik diurapi. Mobil mogok, kap mobil dibuka, diurapi, panggil montir. Minyak urapan bagi gereja adalah Roh Kudus. Itu yang harus penuh dalam hidup kita. Gereja yang sempurna adalah gereja yang dibimbing oleh Roh Kudus. Gereja yang sempurna adalah gereja yang dituntun oleh Roh Kudus. Dalam Yohanes 16 berkata, kata Yesus, jikalau Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan menuntun kamu. Dia akan menghodegos kamu kepada segala kebenaran. Siapa dia? Roh Kudus. Kita mau menjadi mempelai Kristus yang bijaksana, menjadi gereja yang bijaksana, menjadi wanita, gadis-gadis yang bijaksana. Pertama, dasar rohani kita adalah Yesus Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dalam perjalanan imanen kita, karena surat Roma pasal 1 menulis orang benar akan hidup dari iman kepada iman. Nah, dalam perjalanan kehidupan rohani kita, kehidupan imanen kita, dari iman kepada iman, ada di bawah bimbingan Roh Kudus. Yesus akan datang kembali. Kita tidak tahu kapan, saudara. Kata Yesus, anak manusia pun tidak tahu. Tapi tanda-tanda zaman mulai menjadi kenyataan. Kita harus siap. Dia datang seperti pencuri. Entah kapan, kita tidak tahu. Tapi kalau kita bijak, saudara, senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Mari pemain musik. Roh Kudus, kau hadir di sini. Buka hatimu dan izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Haleluya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Kita nyanyikan ini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolong
aku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini.